Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gusrianto, NIM 19061555200 dari kelas Agroteknologi B 2019, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan tentang imbibisi. Imbibisi adalah kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi imbibisi tersebut, yang pertama yaitu ketersediaan air atau larutan. Yang kedua yaitu komposisi dari bibit atau benih tersebut. Yang ketiga, lapisan kulit biji yang terdapat pada benih tersebut. Syarat-syarat imbibisi. Yang pertama yaitu adanya tarik-menarik yang spesifik antara benih dengan air. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan antara benih dengan larutan, di mana benih lebih kecil dari larutan konsentrasinya. Yang ketiga, benih kering memiliki kandungan yang rendah. Kemudian yang keempat, benih mempunyai partikel koloid yang merupakan matriks bersifat hidrofil berupa pati, protein, dan selulosa. Cara kerja imbibisi yaitu air yang ada pada lingkungan akan masuk ke dalam benih melalui kulit biji, yaitu melalui membran permeabel. Setelah air masuk ke dalam benih, air tersebut akan mengaktifkan enzim-enzim agar laju metabolisme dalam benih dapat berjalan lancar. Kemudian setelah itu, metabolisme dalam biji aktif, maka proses perkecaman pun akan terjadi. Begitu juga perendaman dilakukan dalam percobaan ini. Perendaman dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses masuknya air ke dalam benih. Perendaman untuk mengetahui laju imbibisi dari benih. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, kemudian didapatlah 4 data. Yang pertama, pada aqua glass 1, tinggi air awalnya 7 cm setelah dimasukkan kacang tanah. Kemudian setelah ditunggu hingga 30 menit, tinggi air berubah menjadi 6,7 cm. Kemudian pada aqua glass 2, tinggi air 7 cm setelah dimasukkan kacang tanah. Kemudian setelah ditunggu 30 menit, tinggi air berubah menjadi 6,8 cm. Selanjutnya pada aqua glass 3, tinggi air awalnya 6,9 cm setelah dimasukkan kacang tanah.
Kemudian setelah 30 menit tinggi air berubah menjadi 6,7 cm. Selanjutnya keempat, tinggi air 6,8 cm setelah dimasukkan kacang tanah. Kemudian setelah ditunggu 30 menit tinggi air berubah menjadi 6,7 cm. Nah, dari keempat data tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah dilakukan telah terjadi proses imbibisi yang terdapat pada kacang tanah dengan air. Penyerapan air oleh permukaan zat-zat yang hidrofilik seperti protein, selulosa, agar-agar, gliatin, dan zat-zat lainnya yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap air. Kemampuan benda untuk menyerap air disebut potensial imbibisi. Banyak sedikitnya air dapat diimbibisi oleh suatu zat yang sangat tergantung pada nilai potensial di sekitarnya. Suatu percobaan dengan biji yang direndam dalam larutan menunjukkan jumlah air yang dapat diimbibisi oleh biji tersebut.